Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi tengah memikirkan untuk beralih ke sistem 3-5-1-1 untuk pertandingan Serie A akhir pekan ini melawan Hellas Verona. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport bahwa sang pelatih merasa bahwa perubahan bentuk dapat mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain yang ia miliki dan kemungkinan para pemain untuk terhubung dengan lebih baik di lapangan. Nerazzurri hampir secara eksklusif memainkan sistem 3-5-2 musim ini dengan dua penyerang yang out and out, tetapi dengan Lautaro Martinez yang dipastikan tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Yellow Blue, Joaquin Correa diperkirakan akan memulai dari awal. Pemain berusia 27 tahun ini mampu bermain sebagai striker, tetapi di Lazio, Inzaghi sering menggunakannya dalam peran nomor 10 di belakang penyerang tengah dan efeknya lebih baik. Inzaghi merasa bahwa jika dia menggunakan Correa dengan cara ini, itu tidak hanya akan memungkinkan tim untuk terhubung dengan lebih baik di antara lini, tetapi juga dapat memberikan hal yang baru dalam serangan Inter. Inzaghi percaya bahwa pemain Argentina itu dapat menjadi penentu bagi Nerazzurri dan dia akan diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya dalam pertandingan tim di sisa musim ini. Hakan Çalhanoğlu menyebut atmosfer di dalam skuad Inter menjadi sangat positif setelah meraih kemenangan krusial atas Juventus di laga lanjutan Serie A pekan ke-31 kemarin. Çalhanoğlu sukses mencetak satu-satunya gol kemenangan Inter melalui sepakan penalti untuk membawa pulang 3 poin berharga, sekaligus memberi jalan bagi klub untuk bisa terus bersaing dalam perebutan Scudetto musim ini. Hal itu disampaikan Hakan Çalhanoğlu seusai duel Juventus versus Inter. Pemain asal Turki tersebut menilai timnya dalam momen bagus untuk mengejar titel juara. Saya tidak suka berbicara banyak, tapi kami meyakini itu sampai akhir. Kami kini sedang dalam momen bagus dan kami mau memenangkan Scudetto. Kami tak boleh lagi melakukan kesalahan, kata Çalhanoğlu dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Kami tidak memainkan pertandingan terbaik kami, tapi kami tak peduli. 3 poin yang terpenting, ujarnya. Paulo Dybala dan Romelu Lukaku menjadi rumor terpanas Nerazzurri jelang bursa transfer musim panas nanti. Siapa yang harus direkrut Inter di musim panas mendatang? Seperti dilansir dari Football Italia, kedua pemain telah dikaitkan dengan kepindahan ke Stadio Meazza pada akhir kampanye saat ini. Dybala akan tersedia sebagai agen bebas di akhir musim, sementara Lukaku kemungkinan akan meninggalkan Chelsea setelah musim yang sulit di bawah Thomas Tuchel. Berbagai laporan di Italia menunjukkan bahwa pemain internasional Belgia itu telah berulang kali meminta direktur Inter untuk kembali ke Inter. Menurut La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri tidak lagi menyangkal bahwa Lukaku bisa kembali pada musim depan. Apalagi menurut media terkemuka Italia itu, Lukaku kepergok tengah menjalin komunikasi intens dengan Inter Milan. Bahkan belakangan ini ia dilaporkan melakukan video call alias panggilan video dengan petinggi Nerazzurri. Apalagi sang pemain dengan jelas rela memotong gajinya agar bisa kembali berseragam Nerazzurri. Nerazzurri memang harus menyeimbangkan pembukuan dan kemungkinan akan menjual beberapa pemain mereka di jendela transfer musim panas agar Lukaku atau Dybala atau secara bersamaan dapat pindah ke Stadio Meazza untuk memperkuat serangan Inter musim depan. Gazzetta dello Sport dalam terbitan terbarunya melaporkan bahwa Inter kini membekukan pengincaran Scamacca dan Fratesi karena ingin fokus mendatangkan Dybala dan Romelu Lukaku. Proses transfer kedua pemain akan banyak bergantung pada masa depan Lautaro Martinez, meski baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026. Penjualannya masih dalam rencana karena masalah keuangan Inter.
Namun jika manajemen memilih Lukaku, akan sulit melihat pemain Argentina itu pergi karena 2 musim bersama di Inter mereka menjadi salah satu duet striker terbaik di Eropa. Dan tentunya penggemar Nerazzurri akan senang melihat mereka di Stadio Meazza lagi. Selain itu, Simone Inzaghi juga merupakan pengagum berat Lukaku. Pekan lalu, legenda Inter BP Bergomi mengatakan bahwa pelatih Inter telah memberitahu dia bahwa pemain berusia 28 tahun itu adalah striker terbaik yang pernah dia latih. Meskipun dia hanya bisa bekerja dengannya selama 10 hari musim panas lalu. Mengingat masalah keuangan Inter, Lukaku hanya bisa kembali ke Inter dengan status pinjaman. Di sisi lain, Dybala akan bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Juventus berakhir. BP Marotta adalah orang yang mengontrak sang striker di Juventus seharga 40 juta euro pada 2015. Dia masih memiliki ikatan yang kuat dengan striker Argentina itu. Siapa yang akan menjadi pilihan terbaik untuk Inter di musim panas? Ataukah Marotta akan memboyong keduanya ke Meazza? Inter telah menawarkan bek Federico Di Marco ke Torino sebagai bagian dari tawaran tunai plus pemain untuk mengontrak Bremer musim panas nanti. Seperti yang dilaporkan Tuttosport bahwa Nerazzurri memasukkan nama Di Marco dalam kesepakatan plus tawaran uang tunai setidaknya 15 juta euro. Inter bergerak cepat untuk menyelesaikan kesepakatan untuk Bremer, dengan pemain Brasil itu juga menjadi target klub-klub seperti Juventus, AC Milan dan Napoli, serta Bayern Munich dan tim-tim di Liga Primer. Mereka telah mengajukan penawaran ke Granata dengan harapan meyakinkan mereka tentang kesepakatan sebelum saingan mereka juga membuat penawaran nyata. Di Marco telah bekerja dengan sukses dengan pelatih Torino Ivan Juric selama 2 musim di Hellas Verona. Dan Nerazzurri berharap bahwa hubungan sebelumnya ini akan cukup untuk meyakinkan Granata untuk menerima tawaran mereka. Milan dan Inter mengonfirmasi bahwa mereka sedang terburu-buru untuk membangun stadion baru dan akan memilih proyek tercepat bahkan jika mereka harus memindahkan markas baru mereka di luar kota Milano. Ada laporan proyek alternatif untuk stadion di luar Milan di kota Sesto San Giovanni, sebuah kota yang berada di pinggiran Milano. Wali kota setempat juga sangat antusias dengan ide tersebut dan telah mengonfirmasi proyek tersebut beberapa minggu lalu. Sesto memiliki semua layanan yang bisa ditawarkan Milan. Kami hanya membutuhkan orang-orang untuk menghilangkan penghalang ideologis yang membuat mereka berpikir segalanya berakhir di batas kota, kata Wali Kota Roberto Di Stefano kepada Mia News. Memindahkan stadion di pinggiran kota bukanlah hal baru dalam sepak bola. Hal ini banyak terlihat di Premier League, khususnya di kota London dan Liverpool. Kini baik Inter maupun Milan telah mengonfirmasi bahwa mereka dapat memutuskan untuk pindah dari kota Milano. Seperti yang disampaikan Direktur Inter Alessandro Antonello dan Presiden AC Milan Paolo Scaroni, bahwa mereka perlu memiliki alternatif karena target 2 klub Milano adalah memiliki stadion baru sesegera mungkin. Wali Kota Milano BP Sala memposting dokumen yang ditandatangani oleh Direktur AC Milan dan Inter minggu lalu, di mana mereka mengonfirmasi komitmen mereka untuk sebuah stadion yang dibangun di area San Siro. Namun, proyek tersebut harus disetujui setelah debat publik yang melibatkan warga, membuat prosesnya jauh lebih panjang.